Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IAS Waalaikumsalam. Media dan para pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa mengudara dan menyapa para pemirsa sekalian dalam sehat walafiat. Sebagaimana biasa, saya akan mengajak para pemirsa untuk menyimak obrolan-obrolan santai saya berkenaan dengan halal aktual yang banyak terjadi di sekitar kita maupun pembahasan-pembahasan yang terkait dengan hal-hal yang viral di media sosial. Sudah hadir di tengah-tengah kita, guru kita bersama, yaitu Ustadz Soleh Romli. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah sehat wabarakatuh. selalu Ustadz. Oke, alhamdulillah doanya. Nggih, Ustadz, ini sebagaimana maklum yang kita ketahui kalau di akhirus sanah, kalau di akhir pelajaran itu di akhir tahun biasanya banyak sekali lomba-lomba yang digelar Ustadz, baik di madrasah maupun di pondok pesantren Iya, ya untuk dalam rangka meramaikan eh, imtihan itu atau ikhtibar itu Ustadz. Dan tidak jarang lomba-lomba yang digelar itu yang pemenangnya mendapat hadiah. iya, Tapi di sisi lain kita juga sering melihat kompetisi-kompetisi yang ada di luar, baik kompetisi olahraga tertentu yang mereka para pesertanya dikenai, kalau yang mau ingin berpartisipasi menjadi peserta lomba harus daftar terlebih dahulu dan kemudian membayar uang sekian sebagai administrasinya dan kemudian yang menang mendapatkan hadiah dan sebagainya. iya, Ini dari kedua cerita barusan ini menurut pandangan fikih bagaimana Ustaz? iya. Eh, Apa namanya, musabakoh ya, Mhm. musabakoh berhadiah. Jadi kalau kita lomba, lomba berhadiah, itu ada yang masuk qimar ya, perjudian, ada yang tidak Hmm. ya. Di yang saya ketahui dari beberapa kitab fikih itu musabakoh itu ya, lomba itu apabila dari para peserta ya, masing-masing peserta itu mengeluarkan hadiah, jadi urunan. Jadi Hmm. misalnya masing-masing peserta itu membayar 10 ribuan Hmm. ya, 10 orang. Kemudian uang 10 ribuan ini dikumpulkan, lalu setelah terkumpul 10.000 dari 10 peserta menjadi 100.000, akhirnya 10 peserta ini balapan. Terserah apa model yang dilombakan ya. Hmm. Apakah lomba membaca ataukah lomba lari ya, ataukah lomba apapun. Hmm. Lah, karena uang 100.000 yang terkumpul ini kan uangnya peserta tadi. Betul, betul. Ya, uangnya peserta. Dan ini akan ditaruhkan. Siapa yang menang, maka akan memperoleh 100.000 itu. Hmm. Ini yang disebut dengan al-qimar al-muharram ya. Hmm. Jadi perjudian yang diharamkan. Kenapa? Karena di situ masing-masing mengeluarkan hadiah, mengeluarkan imbalan untuk siapa pemenangnya. Hmm. Nah, kemudian ada yang berhukum khilaf. Yang berhukum khilaf itu asoh tetap mengatakan itu haram. Misalnya ada keluarnya hadiah itu dari salah satu ya, Dari salah satu ya dari peserta. salah satu peserta, tidak keseluruhannya. Ya, Hmm. salah satu. Misalnya di 10 ada satu yang mengeluarkan tapi dia ikut juga lomba Sebagai ya, peserta. peserta. Kemudian atau dari 10 itu ada satu yang tidak membayar ya. Tidak urunan lah Ya, Ustaz ya. itu disebut dengan muhalil. Itu Hmm. al-asoh tetap mengatakan al-hurmah ya, haram. Haram. Nah, kemudian yang halal bagaimana? Yang tidak ada hukum khilafnya. Hmm. Yang halal itu ketika dari para peserta ini sama sekali tidak mengeluarkan biaya, tidak Hmm. menyiapkan untuk hadiah itu. Hmm. Jadi misalnya ada peserta 10 orang. Kemudian ada satu orang yang tidak jadi peserta. Hmm. Ayo, 10 orang uh, saya misalnya saya mohon kalau mau ya, Hmm. saya minta untuk berlomba. Ya, misalnya lomba lari. Hmm. Siapa yang menang di antara 10 orang itu, nanti saya akan mengasih hadiah dari uang saya
saya kasih hadiah 100.000 ya. Itu maka yang disebut dengan keluarnya iwat itu dari orang lain, bukan dari al-mutasabiqin, dari orang-orang yang lomba. Ya, ya tinggal kita menyesuaikan di apa namanya lomba-lomba yang ada itu. Ya, Jadi apapun lombanya Ustaz ya. Iya, kadang-kadang Agustusan untuk urunan ya, urunan. Untuk apa? Untuk dibuat hadiah. Hadiahnya. Padahal yang urun ya dia adalah menjadi peserta. Ya, akhirnya akan muncul. Nah, ini uang saya agar bisa kembali. Nah, jadi saya harus menang untuk memperolehnya. Kalau semisal begini Ustaz, para peserta itu memang mengeluarkan iuran untuk menjadi peserta dalam turnamen atau lomba yang sedang dilombakan itu. Akan tetapi uang urunannya itu tidak untuk hadiah, untuk konsumsi bersama, tapi hadiahnya lain, diambilkan dari lain Ustaz. Ini boleh seperti ini? Ya, kalau gitu kan berarti hadiah bukan dari uang yang Urunan tadi peserta Ustaz. ya. Jadi Nah, catatannya gitu. kalau urunan inilah yang Iya, digunakan sebagai uang itu hadiahnya. dari uang peserta. Ya, jadi harus selama uang yang dibuat hadiah itu belum lepas kepemilikan ya dari peserta itu, akan tetapi bisanya lepas kepemilikannya itu disyaratkan kalau ada pemenangnya. Ini kan sama dengan pemberian atau hadiah, tetapi sepertinya disyaratkan. Ya. Jadi orang dikasih hadiah tapi disyaratkan harus menang. Tadi Ustadz juga menyinggung kalau ini hukumnya khilaf apabila dari sekian peserta ini ada beberapa yang urunan, ada beberapa yang tidak urunan. Ini kan khilaf tadi. Ustadz. Kalau misalkan begini Ustadz, semuanya memang para peserta ini urunan Ustadz. Akan tetapi sebagiannya ini digunakan untuk konsumsi, tidak untuk hadiah. Sebagiannya yang untuk hadiah Ustadz. Apa juga masuk ke qimar al-muharram tadi Kan Ustadz? sama saja kalau begitu. Jadi begitu kita kumpulkan uang itu kan jadi malul mustarok. Ya, kalau jadi malul mustarok campur, maka hukumnya kan harta itu kan harta milik semua. Ya, diambil untuk urunan, sebagian juga milik semua, untuk konsumsi milik semua, yang masih tersisa untuk hadiah juga milik bersama. Itu kan sama saja dengan yang diharumkan tadi. Jadi lebih amannya memang tadi peserta ya sudah tidak bisa urunan itu. Jadi hadiah silakan jangan diambilkan dari uang peserta. Itu selamat dari bau qimar ya. Baik, terima kasih Ustadz sudah berbagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah Ustadz. Iya, amin. Itulah tadi pemirsa perbincangan saya dengan Ustadz Shaleh Romli berkenaan dengan lomba atau musabaqah yang berhadiah. Jadi sudah dijelaskan panjang lebar, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita. Dan untuk para pemirsa, jika ada pertanyaan-pertanyaan maupun keiskalan-keiskalan, silakan bisa ditulis di kolom komentar yang nantinya insya Allah pertanyaan tersebut akan kami bahas pada episode-episode berikutnya. Dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.